Halo teman-teman, jumpa lagi di Master UTBK Channel. Kali ini kita akan belajar lagi untuk TBK yang sifatnya hot untuk soal-soalnya. Dan materi yang akan kita bahas adalah materi nasionalisme. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel kami Master UTBK dan follow akun IG kami @master_utbk. Di IG ini kami update latihan soal setiap hari, jadi teman-teman bisa belajar baik via YouTube maupun via Instagram. Dan sekedar info teman-teman, di sini kami membuka kelas privat online baik untuk jenjang SD, SMP maupun SMA. Dan kami juga membuka kelas privat untuk UTBK dan CPNS 2023. Untuk jadwal belajarnya, kalian bisa request. Bagi teman-teman yang berminat untuk gabung di kelas privat kami, teman-teman bisa menghubungi admin WA kami di 083 861 705 343. Oke, langsung saja ya, kita ke soal yang pertama. Nasionalisme atau kesadaran nasional didefinisikan sebagai kesadaran keanggotaan suatu bangsa yang secara bersama-sama mencapai, mempertahankan, mengisi kekuatan bangsa itu. Kesadaran nasional pertama kali setelah munculnya Budi Utomo dan penderitaan rakyat Indonesia yang dijajah oleh penjajah. Namun, kesadaran akan nasionalisme ini terkadang dapat membelenggu dan menghambat rakyat dan pemerintahan sendiri. Hal ini terjadi karena apakah A. Kedudukan nasionalisme semata-mata tidak hanya ideologi, yang B. Sifat universalitas tetap dipegang teguh, yang C. Nasionalisme dipahami secara mendalam sebagai sebuah ideologi, yang D. Nasionalisme dijadikan sebagai semangat dan semboyan bangsa, yang E. Jiwa nasionalisme didasarkan pada ideologi bangsa. Yang mana nih teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya yang C. Nasionalisme dipahami secara mendalam sebagai sebuah ideologi. Jadi untuk pembahasannya seperti ini teman-teman. Hambatan yang bisa menjadi serius ketika memahami nasionalisme adalah ketika paham nasionalisme dipahami sebagai sebuah ideologi, bukan sebagai semangat, pola perilaku, dan cara pandang terhadap negeri atau bangsa. Jika demikian akan menimbulkan sikap kapitalis, bahkan cenderung individualistis. So, untuk nomor 1, jawabannya adalah yang C. Lanjut lagi, kita ke nomor 2. Di sini ada bacaan panjang ya teman-teman. Kalau ada bacaan panjang seperti ini, kita baca dulu untuk pertanyaannya. Di sini untuk pertanyaannya, pernyataan tersebut menunjukkan salah satu contoh prinsip nasionalisme, yaitu yang mana? Nah, di sini berarti kita harus tahu kata kunci yang ada di paragraf ini itu apa. Kita baca dulu ya teman-teman. Berbagai penelitian telah menunjukkan peran pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang memiliki pengendalian diri yang tinggi akan berdampak pada peningkatan performansi kerja, pengendalian impuls yang baik, penyesuaian dan stabilitas harga diri, hubungan interpersonal yang baik, dan kurangnya perilaku agresi. Pada sisi lain, pengendalian diri yang rendah akan berdampak pada penurunan performansi kinerja, impulsivitas, ketidakmampuan melakukan penyesuaian psikologis, stabilitas harga diri yang rendah, kurangnya hubungan interpersonal, dan meningkatnya perilaku agresi. Setiap warga negara dituntut memiliki sikap pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari demi kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. Pernyataan tersebut menunjukkan salah satu contoh prinsip nasionalisme, yaitu yang mana teman-teman? Di sini ya, untuk kata kuncinya adalah pengendalian diri. Nah, apa efeknya dari pengendalian diri ini? Nanti pengendalian diri ini akan berguna untuk kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. Artinya di sini prinsip nasionalisme yang dimaksud di dalam teks ini adalah prinsip kebersamaan.
Untuk pembahasannya seperti ini teman-teman. Salah satu prinsip nasionalisme adalah kebersamaan. Prinsip kebersamaan ini menuntut setiap warga negara memiliki sikap pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat mengarahkan aktivitasnya menuju kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. Kebersamaan juga menuntut setiap warga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. So, untuk nomor 2 ini jawabannya adalah yang B. Bagi teman-teman yang masih kurang jelas, teman-teman bisa tanya di kolom komentar atau DM IG kami di @master_utbk. Kita lanjut lagi ya. Sekarang kita ke nomor 3. Apa peran nasionalisme yang tepat untuk menghadapi hal tersebut? Kita baca dulu permasalahannya. Sebagai negara yang memiliki karakteristik keragaman budaya atau multikultural, Indonesia sangat rentan terhadap ancaman di bidang sosial budaya. Perbedaan juga bisa menjadi pisau bermata dua yang bisa menjadi kelebihan sekaligus kekurangan bagi negara Indonesia. Di sini permasalahannya tentang keragaman budaya di Indonesia ya. Nah, yang ditanyakan, apa peran nasionalisme yang tepat untuk menghadapi hal tersebut? Kita analisis jawabannya terlebih dahulu ya teman-teman. Yang A, bersikap objektif dan tidak terlibat dalam masalah politik negara. Ini kurang tepat ya. Karena kita tetap harus terlibat dalam politik negara. Yang B, aktif mengikuti kegiatan nasional agar memiliki jiwa nasionalisme. Ini bisa jadi. Yang C, mengenal berbagai budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Yang D, menghadiri forum seperti perkumpulan lintas agama yang beredar. Ini kurang tepat ya. Yang E, menerapkan nilai sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab ya, berarti kita menerapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ini juga kurang tepat. Nah, yang ditanyakan peran nasionalisme, di mana nasionalisme itu sikap cinta tanah air. Nah, untuk apa perannya itu? Antara B dan C, kita eliminasi dulu. Yang B, aktif mengikuti kegiatan nasional agar memiliki jiwa nasionalisme. Nah, yang ditanyakan, kalau kita sudah memiliki jiwa nasionalisme, perannya untuk apa? So, untuk yang B ini kurang tepat ya. Maka yang benar adalah yang C, untuk mengenal berbagai budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Untuk pembahasan lengkapnya seperti ini teman-teman. Nasionalisme adalah jiwa rasa mencintai suatu negara yang dilakukan secara spontan dan berasal dari hati sanubari. Dengan adanya multikultural, negara Indonesia yang terdiri atas banyak suku, bahasa, dan adat istiadat, maka sangat perlu adanya jiwa nasionalisme pada diri kita. Oleh karena itu, dalam kehidupan bersosial budaya, harusnya kita mengenal budaya yang ada di masyarakat, supaya kita bisa menghargai perbedaan yang ada di masyarakat. Lanjut lagi, kita ke nomor 4. Berikut ini yang bukan termasuk pilar nasionalisme. Sebenarnya untuk nomor 4 ini tanpa membaca pun kita sudah bisa menentukan untuk pilar nasionalisme itu yang mana. Dimana untuk pilar nasionalisme itu ada 5 teman-teman. Ada kesatuan, kebebasan, kesamaan, kepribadian, dan prestasi. Nah, untuk kesatuan sendiri, yaitu nasionalisme bisa tumbuh dari kesadaran tiap warga negara bahwa kita berada dalam satu negara, satu wilayah, dan berada di dalam kedaulatan negara yang sama. Yang kedua adalah kebebasan. Nasionalisme seorang individu bisa tumbuh saat hanya dipenuhi secara utuh oleh negara. Yang ketiga, kesamaan. Tidak hanya menuntut akan haknya yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, dan lain sebagainya. Yang penting dalam sebuah negara adalah seorang warga negara juga mendapatkan haknya untuk diberlakukan sama di hadapan hukum. Pilar yang keempat adalah kepribadian, di mana nasionalisme juga hadir ketika seorang individu telah mempercayai bahwa ideologi atau dasar negara yang dianut oleh negaranya mengandung nilai-nilai yang tepat,
Terlebih, nilai tersebut sangat bersesuaian dengan kepribadian bangsa. Pilar yang kelima adalah prestasi. Nasionalisme yang dipupuk dengan baik bisa menjadi dasar untuk setiap warga negara mewujudkan cita-cita besar dari bangsanya sedikit demi sedikit. Cita-cita besar sebuah bangsa untuk bisa menyejahterakan dan memakmurkan rakyatnya serta menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan hukum yang diterapkan di negara tersebut. Sekarang kita kembali ke soal yang bukan termasuk pilar nasionalisme adalah kesamaan tadi, ini termasuk pilar ya, kepribadian ini termasuk pilar, prestasi juga termasuk pilar, kebebasan termasuk pilar, perbedaan bukan. So, jawabannya adalah yang E, perbedaan. Kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Prinsip-prinsip demokrasi yang dikembangkan di Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali di sini ada 5 opsi ya. Kita bahas dulu. Prinsip-prinsip demokrasi yang dikembangkan di Indonesia, yang pertama, pemerintahan berdasarkan konstitusi. Yang kedua, keterlibatan warga negara dalam pembuatan public policy. Yang ketiga, peradilan yang bebas dan tidak berpihak. Yang keempat, kebebasan untuk berserikat dan mengajukan pendapat. Yang kelima, pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil. Yang keenam, terjaminnya hak asasi manusia. Yang ketujuh, persamaan kedudukan di hadapan hukum. Dan yang kedelapan, kebebasan media massa atau pers. Nah, sekarang kita eliminasi jawabannya, teman-teman. Untuk yang A, kebebasan untuk berserikat dan memaksa pendapat. Di sini saya garis bawahi ya, untuk kebebasan berserikat ini benar, tapi untuk memaksakan pendapat ini salah. Yang B, pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil. Ini benar. Yang C, keterlibatan warga negara dalam pembuatan kebijakan bersama atau public policy. Ini juga benar. Yang D, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Ini juga benar. Yang E, pemerintahan berdasarkan konstitusi. Ini juga benar. So, untuk nomor 5 ini jawabannya adalah yang A. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke, biar lebih paham lagi, silahkan soal ini dikerjakan dan tuliskan jawaban di kolom komentar. Nanti jawaban kalian akan kami cross-check di kolom komentar. Nah, sekian dulu untuk video TWK materi nasionalisme. Jangan lupa untuk follow IG kami @master_utbk, subscribe channel kami Master UTBK, dan follow akun TikTok kami Master_UTBK. Bagi teman-teman yang berminat untuk gabung di kelas privat kami, teman-teman bisa menghubungi admin WA kami di 083 861 705 343. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.